Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ini salah satu ungkapan yang juga dialami Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, dan Bunda umat beriman kita sekalian. Para bapak, ibu-ibu, dalam terkasih dalam das Kristus, sore ini secara khusus kita hadir untuk membuka penghormatan devosi kita kepada Bunda Maria selama bulan Mei ini. Sekedar menyegarkan dan memberikan tanggapan kepada sejumlah umat. Sejumlah umat ada yang bertanya, Romo, apa sih atau bagaimana asal-usul bulan Mei kok dijadikan bulan khusus Bunda Maria? Ini yang acap kali ditanyakan. Mengapa bulan Mei dikhususkan kepada Bunda Maria? Sejauh saya membaca, saya mencatat sekurang-kurangnya ada 5 alasan mengapa bulan Mei itu yang dipilih dan dijadikan, dikhususkan kepada Bunda Maria. Yang pertama, di daerah atau negara yang mempunyai 4 musim, yang punya 4 musim, sedangkan kita di sini tidak demikian. Di daerah yang mempunyai 4 musim, bulan Mei adalah bulan tumbuh-tumbuhan bersemi, atau bulan atau musim semi, ditandai dengan bunga-bunga bermunculan di tetumbuhan. Nah, suasana semi, suasana mulai tumbuhnya tanam-tanaman itu hendak menjelaskan juga bahwa Bunda Maria sebagai Hawa baru, dia pun yang hadir melahirkan kehidupan. Bunda Maria adalah sang bunda kehidupan untuk seluruh makhluk di muka bumi. Bulan Mei, bulan semi, dipadankan untuk menggambarkan Bunda Maria yang melahirkan makhluk di dunia ini, kita umat beriman. Lalu alasan yang kedua, devosi atau penghormatan pada Bunda Maria sudah lama dikenal. Sudah lama orang menghormati, orang berdevosi pada Bunda Maria telah berlangsung sejak abad ke-13. Sejak abad ke-13. Dan penghormatan kepada Bunda Maria ini di bulan Mei ini semakin menyebar ke seluruh bumi di abad ke-17 atau tahun 1700-an, ketika disebarkan secara luas oleh para Romo SY, para Romo Yesuit. Ini sejak abad 13 itu dikenalkan kepada kita, dan semenjak tahun 1700-an semakin menyebar kemana-mana oleh peran keterlibatan para Romo-Romo Yesuit. Lalu yang ketiga, pada tahun 1809 Paus Pius ke-7 ia ditangkap. Paus ini ditangkap oleh para serdadu dari Kaisar Napoleon, dan Paus ini dipenjarakan. Nah, selama di dalam penjara, Paus Pius ke-7 meminta kepada umat agar mereka tekun berdoa pada Bunda Maria. Maka pada tahun kelima dia dipenjarakan, tanggal 24 Mei ia dibebaskan. Tanggal 24 Mei inilah yang akhirnya
dikenang juga sebagai bulan yang begitu penting terbebaskannya Paus Pius VII tahun 1809, terbebaskan dari penjara. Itu alasan ketiga. Lalu alasan yang keempat, pada tahun 1854 Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma. Dogma artinya ajaran resmi gereja, meskipun ajaran itu tidak ditemukan dalam Alkitab, tak masalah, tapi ini ajaran sah yang disampaikan oleh Bapak Paus, di mana dogma itu berbunyi Immaculate Conception, yang kalau dibahasa Indonesia kan adalah Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Nah, sejak lahirnya dogma ini, maka semakin tersebarlah penghormatan devosi pada Bunda Maria di bulan Mei itu. Tahun 1800-an. Dan yang paling mendekati dengan kita, yaitu pada zaman Paus Paulus ke-6. Paus Paulus ke-6 mengatakan bahwa bulan Mei adalah bulan di mana dipersembahkan kepada Bunda Maria. Di situ Bunda Maria adalah sebagai yang terberkati, Maria adalah sebagai sang ratu surga. Nah, itulah sekedar Romo memberikan penyegaran. Ada 5 alasan rentetan yang sifatnya tradisi dan juga dogma ajaran resmi gereja. Dan itu kita pelihara, bagaimana umat disuburkan imannya oleh tradisi suci. Mei adalah bulan Maria. Jelas? Jelas kan? Kalau nggak jelas besok ke pastoran lagi. Tapi kalau judul pertanyaannya tentang bulan Mei, bulan Maria, pasti tidak saya temui. Karena apa? Karena kamu pasti tidak dengerin waktu di gereja. Dan itu penjelasannya ya, ada 5 alasan yang cukup banyak, tidak hanya 1 alasan doang, tapi ada 5 alasan untuk menjelaskan bagaimana bulan Mei akhirnya didedikasikan, dipersembahkan untuk menghormati Bunda Maria. Lalu ada yang bertanya, Romo, kalau bulan Mei itu kan sebulan, Romo. Kalau sebulan itu supaya kami tidak bosan. Kan kami ini kadang-kadang begitu gampang bosan. Supaya kami tidak bosan dalam doa, dalam devosi. Apakah ada cara-cara agar kami ini tidak bosan dalam berdoa kami, dalam penghormatan kami, dalam devosi kami? Maka saya akan sebutkan paling tidak ada 7 cara bagaimana kita selama bulan Mei boleh memilih. Cara menghormati Bunda Maria adalah pertama, yang paling sering kita laksanakan adalah kita berdoa malaikat Tuhan. Kalau itu masa biasa, di masa Paskah kita berdoa apa? Ratu Surga. Nah, itu cara menghormati Bunda Maria, dengan cara berdoa malaikat Tuhan atau Ratu Surga di masa Paskah pada jam 6 pagi, pada jam 12 siang, pada jam 18. Romo, kalau saya tambah jam 12 malam silahkan tambah sendiri. Tapi biasanya saya percaya kamu sudah tidur. Ya. Jadi itu cara menghormati pertama adalah dengan malaikat Tuhan atau Ratu Surga. Lalu yang kedua adalah dengan rosario. Dengan rosario. Boleh sendiri, boleh bersama dalam keluarga, boleh juga di lingkungan. Saya pernah keliling dari paroki ke paroki. Ada lingkungan yang tidak ada kegiatan rosario sama sekali. Saya tanya, hei, kenapa di lingkungan ini tidak ada doa rosario di bulan Mei atau juga Oktober? Kan umat bisa mandiri, Romo. Mandiri kan.
Tapi aku nggak percaya. Lalu ada yang mengatakan, kami ada Romo, doa rosario bersama. Kami mengambil kesempatan dalam bulan Mei 2 kali kami doa rosario lingkungan bersama-sama. Lalu juga ada yang mengambil 4 kali dalam seminggu sekali begitu doa rosario bersama. Tapi saya sangat kagum, ada sejumlah lingkungan yang seluruh bulan Mei mereka doa rosario bersama. Mereka caranya adalah malam ini patung Bunda Maria hadiri keluarga ini, dan lalu besok dibawa oleh, malam ini juga dibawa oleh yang besok jadi tuan rumah. Lalu terus Bunda Maria bersafari ke seluruh lingkungan itu dalam sebulan. Dan ini dipertahankan oleh sejumlah lingkungan. Lebih-lebih ketika saya menemukan lingkungan yang namanya lingkungan Maria. Dan di katedral ini ada yang namanya wilayah Maria. Saya kurang tahu ini. Ada yang bilang, enggak Romo, kami tidak akan doa bersama. Lalu bagaimana? Ya, kami mempunyai cara, kami akan doa online saja. Ya enggak apa-apa. Tapi saya ingatkan ya, kalau online doa jangan sambil ngopi ya. Gara-gara tidak dilihat yang lainnya, salam Maria sambil ngopi, jangan. Penuh rahmat, doakanlah kami yang berdosa karena doa sambil ngopi. Saya ingat, saya diajak ngobrol di sini di katedral ini, tapi teman-teman saya mengingatkan bahwa kami ingin online saja. Ya monggo silahkan, tapi berikan yang terbaik kepada Bunda Maria, Bunda teladan kita. Jadi dengan doa rosario. Lalu yang ketiga adalah dengan ziarah. Dengan ziarah, saya bisa menyebutkan dengan ziarah lokal, dengan ziarah regional, dengan ziarah nasional, atau dengan ziarah internasional. Yang tidak punya duit cukup ziarah lokal saja. Kemana? Ke Bunda Maria Gedung Puspas, nggak apa-apa. Nggak usah pakai pesawat Romo. Di sana Bunda Marianya cantik dan tamannya bagus. Ya nggak apa-apa. Dengan ziarah. Dan saya sebagai Romo Paroki Katedral, saya sangat kagum banget. Karena Plaza Maria kita ini laku keras. Banyak orang datang. Pagi ada, tengah hari ada, jam 7 atau jam 8 malam ada. Dan mereka berdoa di Plaza Maria pun macam-macam. Ada yang duduk di lantai, ada yang tengkurap, ada yang duduk persis di kakinya Bunda Maria sambil meluk Bunda Maria. Ada dengan nyanyian, tapi ada yang menangis sepanjang doa. Gak percaya, itu tanya frater itu, frater Simas itu. Frater Simas paling seneng kalau ada orang doa nangis, dia ngintip. Oh ya. Ziarah kepada Bunda Maria. Tadi pagi saya melepas kelompok umat yang mengadakan ziarah Bunda Maria ke 9 gereja. Silakan. Kita mengatur bagaimana mengkondisikan tetap penghormatan pada Bunda Maria menarik dan hidup. Lalu yang keempat adalah dengan novena 3 kali Salam Maria. Oh ini sudah sangat akrab ya dengan umat katedral. Sering dititipkan di intensi, kami bersyukur karena kami telah terkabul dengan doa novena 3 kali Salam Maria. Ini sudah akrab. Itu cara yang keempat. Cara yang kelima adalah jalan salib yang menampilkan tokoh Bunda Maria. Pernah jalan salib yang khas menampilkan tokoh Bunda Maria. Ketika Bunda Maria hadir di Pontius Pilatus, ketika Bunda Maria terus sampai nanti adegan terakhir, ketika Bunda Maria harus menerima jasad Yesus yang sudah wafat. Ini dulu bayi milikku, sekarang aku harus memangkunya dalam keadaan
meninggal. Ada. Jadi jalan salib dengan penokohan tunggal Bunda Maria. Kalau nanti cari untuk materinya, silahkan untuk browsing, pasti akan ketemu. Lalu yang keenam adalah dengan berdoa yang orang sebutkan doa medali wasiat. Doa medali wasiat adalah doa yang diwariskan oleh Santa Catarina Laboure, Prancis. Kadang-kadang medali itu hadir bersama-sama dengan rosario kita. Kita punya rosario, terus ada medali penghubung itu, di sana ada gambar hati kudus Yesus, lalu sebaliknya huruf besar M itu Maria. Itu doa dengan doa medali wasiat. Dan yang terakhir adalah silahkan kita menghormati Bunda Maria bukan dengan ziarah atau bagaimana, doalah di rumahmu. Saya yakin di rumah-rumah punya Bunda Maria atau di sana ada? Saya lihat ada. Bahkan ada yang punya gua Maria besar, ada yang mentahtakan Bunda Maria di atas meja, tapi ada juga punya gua Maria itu kecil sekali. Lalu dimasukkanlah Bunda Maria di situ. Saya kasihan, Bunda Maria sumpek gitu. Sumpek. Maka ketika saya kunjungan di situ, selamat malam Romo. Iya Bunda, aku sumpek di sini. Kenapa? Nggak tahu, keluarga ini pelit. Bikinkan gua untuk saya kecil banget. Tolong dong Romo, usul ya kepada keluarga supaya direnov saja gua ini. Tapi boleh hadirkan, kita berdevosi pun bisa di dalam rumah. Lalu kalau di rumah belum ada uang, belum bisa beli patung, belum bisa membuat gua, doa di sini. Doa di Plaza Maria. Doa di Taman Puspas. Jangan kehilangan akal untuk kita dekat dengan Bunda Maria. Lalu yang terakhir adalah setelah kita tahu sejarahnya, setelah kita tahu cara berdoanya, saya akan menggarisbawahi, mari kita mencontoh meladan Bunda Maria. Ada contoh-contoh yang bisa kita ikuti dari Bunda Maria. Satu, Bunda Maria adalah pekerja keras. Maka kalau kita mengaku sebagai anak Bunda Maria, jangan malas. Karena Bunda kita adalah Bunda pekerja keras. Beliau adalah mulia dan suci. Maka mari jangan rusak hidup kita dengan hidup yang tidak baik, dengan makanan. Orang yang jago makan, hati-hati ya, dengan makanan, dengan minuman, dengan obat-obatan. Jaga nilai mulia dan suci hidupmu, jangan dirusak dengan cara hidup yang tidak baik. Lalu Bunda Maria juga selalu menjadi bunda yang siap hadir kapanpun untuk siapapun yang menambah kedatangannya. Ia hadir menemani kita. Dan yang terakhir, Bunda Maria adalah bunda pengantara kita yang terbaik. Per Mariam ad Yesum, melalui Bunda Maria menuju kepada Yesus. Dan itu mari kita tempuh, kita hayati, dan dengan begitu kita semakin dekat dengan Bunda Maria. Nah, sebagai salah satu pengalaman saya punya buku kecil. Buku ini dicetak waktu saya peringatan 30 tahun imamat. Saya membuat lagu, saya menghormati Bunda Maria. Saya akan menyanyikannya secara akapela. Tahu akapela? Ora sang nganggo iringan barang. Nah, itulah akapela. Lagunya begini. Engkau kupuja, wanita mulia, Bunda Maria. Daripadamu lahir bagiku penebusku. Engkau kupuji, engkau kucari, Bunda surgawi. Jasa setiamu telah mampu membangkitkanku.
untuk selalu mendamba kehadiran-Mu. Itu bait pertama. Lalu bait kedua dan yang terakhir, karena takut kemalaman ya. Wanita mulia, permata surga, Bunda Maria, Engkaulah satu bintang kejora di hidupku. Cahayamu suci, indah berseri bagai pelangi, tambahan hati dikala hidupku sunyi. Karena Kau Bunda, hidupku indah berseri. Tuhan memberkati.